Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 1-4 Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. Kami ingin menyelesaikan tugas biologi sel part ke-7 dengan memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai materi bakteri, yaitu dengan judul Peran Bakteri dalam Pembuatan Yogurt. Apakah kalian tahu, sudah bukan menjadi rahasia umum jika kandungan gizi susu sangat baik bagi tubuh, tapi sayangnya ada beberapa orang yang tidak bisa menikmati susu tanpa masalah. Hal ini dikarenakan mereka mengalami lactose intolerance atau protein intolerance, yang biasa kita kenal sebagai alergi susu. Lalu, kasihan dong mereka yang tidak bisa mendapatkan gizi dari susu. Eits, tenang dulu guys. Ada banyak cara mengolah susu agar dapat dikonsumsi semua orang loh. Tentu saja dengan kandungan gizi yang tidak kalah dengan cara mengonsumsi susu secara langsung. Nah, pengolahan susu menjadi yogurt inilah salah satu contohnya. Yogurt itu apa sih? Yogurt merupakan salah satu olahan susu yang diproses melalui proses fermentasi dengan penambahan kultur organisme yang baik. Dari penelitian, didapatkan hasil bahwa bakteri yang berperan dalam proses fermentasi pada yogurt adalah dengan mempertahankan dua jenis bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembentukan aroma dan Streptococcus thermophilus yang berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt. Apa sih manfaat bakteri Streptococcus untuk kesehatan manusia? Yang pertama, untuk meredakan gejala intoleransi laktosa atau gangguan pencernaan akibat tubuh tidak dapat sepenuhnya mencerna gula atau laktosa yang biasanya terdapat dalam produk susu. Untuk menurunkan kadar asam lambung dan mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Lalu, apa sih manfaat bakteri Lactobacillus bulgaricus untuk kesehatan manusia? Nah, yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan usus besar menyerap zat mutagenik atau zat yang dapat mempengaruhi susunan dari gen dan dapat mencegah kanker. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh dengan kandungan zat antitumor, alternatif untuk diet sehat karena memiliki kandungan gizi sangat tinggi dan kandungan lemaknya rendah, dan menurunkan risiko infeksi kandida pada penderita diabetes serta mencegah osteoporosis. Aktivitas bakteri. Streptococcus thermophilus berkembang biak lebih cepat dan menghasilkan asam serta karbon dioksida. Asam dan karbon dioksida yang dihasilkan akan merangsang pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus. Di sisi lain, aktivitas proteolitik dari Lactobacillus bulgaricus memproduksi peptida penstimulasi dan asam amino untuk dapat dipakai oleh Streptococcus thermophilus. Dengan kata lain, Lactobacillus bulgaricus menyediakan nutrien esensial untuk pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri saling melengkapi dalam bekerja. Kemudian, Lactobacillus bulgaricus akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Nah, asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam. Semakin lama disimpan, rasa asam yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bebas dalam susu fermentasi juga meningkat. Selain itu, peningkatan asam laktat juga mengakibatkan turunnya pH yogurt karena semakin banyaknya konsentrasi ion H positif. Nah, lalu apa saja ya manfaat yogurt? Nggak cuma sekedar lezat, mengkonsumsi minuman sehat satu ini juga baik untuk kesehatan tubuh loh. Buat kalian yang bertanya-tanya, apa sih manfaat mengkonsumsi yogurt? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, meningkatkan imun tubuh. Yang kedua, memperlancar kerja sistem pencernaan. Yang ketiga, menggantikan fungsi susu. Yang keempat, menguatkan tulang. Yang kelima, memperbaiki kondisi kulit wajah. Lalu, kenapa ya tekstur yogurt bisa kental seperti itu padahal bahan dasarnya cair? Telah kita ketahui bahwa bahan dasar yogurt adalah susu. Komponen susu yang paling berperan dalam pembuatan yogurt adalah laktosa dan kasein. Laktosa yang merupakan gula susu digunakan sebagai sumber energi selama perkembangbiakan bakteri dan akan menghasilkan asam laktat serta koagulasi protein pembentuk gel. Semakin tinggi kadar protein dalam yogurt, maka kenalannya semakin tinggi. Pengikatan air oleh protein menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Protein yang terkoagulasi oleh asam akan membentuk gel sehingga tekstur yogurt lebih kental. Dapat disimpulkan bahwa
tingkat keasaman yang meningkat akan menyebabkan protein susu menyusut menjadi massa yang padat atau kental. Selain itu, juga dipengaruhi oleh lamanya waktu fermentasi. Semakin lama waktu fermentasi, maka semakin tinggi kekentalan viskovitas yogurt. Cara simpel membuat yogurt di rumah sendiri. Membuat yogurt sendiri di rumah sesungguhnya tidaklah sulit. Kita atau kamu hanya perlu menyiapkan yang pertama setengah cangkir bibit bakteri jenis Lactobacillus bulgarius yang bisa dibeli di toko yang menjual bahan-bahan kimia, atau yogurt plain yang bisa kita dapatkan di supermarket besar. Yang kedua, 1 liter susu cair tanpa rasa. Dan yang ketiga, panci, sendok, termometer permen, pengaduk, dan kain bersih. Proses pembuatan yogurt itu ada 6 tahapan, yaitu 1. Masukkan susu ke dalam panci dan panaskan menggunakan kompor sambil diaduk perlahan selama 15 menit. Jaga suhu kompor agar tetap di kisaran 70-80 derajat Celcius atau hingga susu berbuih kecil, jangan sampai mendidih. 2. Setelah itu, dinginkan susu tersebut. Angkat panci berisi susu dan masukkan ke dalam baskom atau wadah yang telah diisi air sebelumnya. Aduk secara perlahan hingga suhu susu mencapai 30-43 derajat Celcius. 3. Tuangkan yogurt plain atau bibit bakteri ke dalam panci susu. Aduk agar susu dan yogurt tercampur secara rata. 4. Tutup erat panci susu dengan kain bersih atau penutup panci. Diamkan selama minimal 7 jam dalam suhu 25-30 derajat Celcius. Proses ini adalah proses inkubasi yogurt agar ia dapat tumbuh dan berkembang. 5. Setelah diinkubasi, yogurt akan semakin asam dan teksturnya akan semakin kental. Bila tekstur yogurt sudah serupa costak dan baunya mirip aroma keju, berarti kamu telah berhasil membuatnya. 6. Dinginkan yogurt yang telah mengental selama beberapa jam sebelum diminum agar lebih nikmat dan tahan lama. Bagaimana sobat, mudah bukan? Sebelum dikonsumsi, kamu bisa menambahkan topping atau pelengkap seperti madu, cornflakes, coklat, dan lain-lain sesuai dengan keinginanmu. Selamat mencoba.